Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu statistik deskriptif dan apa itu statistik inferensia. Nah, jadi keduanya ini sebenarnya merupakan cabang dari ilmu statistik dan sering digunakan pada saat kita akan melakukan pengolahan data. Nah, lantas bagaimana perbedaan antara keduanya gitu ya? Kenapa kita sering mendengar kedua istilah tersebut? Nah, jadi statistik deskriptif itu teman-teman, yang pertama digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu data. Nah, artinya kita ingin mengetahui data tersebut itu memiliki komponen apa saja, kemudian memiliki fitur apa saja, dan bagaimana nanti penerapannya jika kita akan melanjutkan analisa lebih lanjut seperti itu. Kemudian kalau statistik inferensia itu ditujukan untuk menarik kesimpulan dari suatu populasi. Biasanya statistik inferensia ini digunakan pada saat kita melakukan penelitian. Kemudian ciri yang kedua yaitu untuk statistik deskriptif dilakukan di awal pengolahan data. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami pola, untuk memahami tren, dan untuk memahami komponen apa saja yang mendukung dari analisa. Misal, kita memiliki data pengamatan tinggi tanaman atau pengamatan diameter batang, jumlah daun terhadap pupuk yang diberikan. Nah, tentu kita ingin mengetahui komponen apa yang paling dominan terhadap pupuk yang kita berikan, atau bagian tumbuhan mana yang memberikan respon paling cepat terhadap perlakuan yang kita berikan. Nah, kalau statistik inferensia ini dilakukan setelah kita melakukan uji statistik deskriptif. Nah, artinya apa? Statistik deskriptif ini adalah langkah pertama pada saat kita menerima satuan data atau setelah kita melakukan pengumpulan dataset. Nah, kalau statistik inferensia itu biasanya digunakan oleh seorang peneliti jika mereka ingin melakukan uji hipotesis yang sudah dibuat. Contoh seperti tadi, ada pengaruh pemberian pupuk nitrogen sebesar 10% pada pertambahan tinggi tanaman. Nah, itu adalah hipotesisnya. Tentu kita ingin menguji apakah hipotesis tersebut sudah sesuai, apakah ada perbedaan dari perlakuan yang sudah kita uji coba. Kemudian statistik inferensia ini sering digunakan juga untuk melakukan prediksi ya, dan juga pada akhirnya kita akan menarik kesimpulan dari suatu data yang sudah kita miliki. Lantas contoh analisa statistik deskriptif itu seperti apa? Nah, contohnya adalah melakukan uji tendensi sentral. Nah, biasanya ini sering kita dengar. Nah, yaitu ada mean, median, dan modus. Nah, biasanya ini menjadi komponen utama pada saat kita melakukan statistik deskriptif. Kita ingin mengetahui mean-nya itu berapa atau rata-ratanya berapa, kemudian median, nilai tengahnya berapa, kemudian modus, nilai yang paling banyak muncul, nilai yang sering muncul itu di angka berapa. Nah, itu sering kita lakukan pengolahannya. Kemudian ada juga sebaran data atau kepadatan data itu menyebar di angka berapa. Biasa kita kenal dengan density plot, atau bisa juga menggunakan histogram frekuensi ya, berapa kali angka ini muncul. Nah, itu sering digunakan. Kalau statistik inferensia, nah, mungkin teman-teman juga sudah lebih sering mendengar. Contohnya adalah uji T. Nah, uji t-test gitu ya, student t-test. Ada pair sample test, ada independent test gitu. Kemudian ada analisa regresi. Ini juga sering digunakan untuk mencoba memprediksikan hasil yang akan datang jika kita memiliki data seperti ini. Misalkan ada unsur X dan Y, ada unsur dependent dan ada unsur independent variable. Kemudian yang paling sering digunakan juga pada saat kita melakukan penelitian adalah uji ANOVA atau analysis of variance. Nah, ini sering kita gunakan untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan respon paling baik atau respon yang paling signifikan terhadap parameter vegetatif yang kita ujikan seperti itu. Nah, kira-kira itulah
ketiga perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Tentu teman-teman di sini akan sangat familiar sekali dengan keduanya. Mungkin istilahnya saja yang belum mengetahui, namun secara keseluruhan teman-teman pasti akan melakukan uji statistik deskriptif terlebih dahulu, baru nanti akan melanjuti statistik inferensial, atau kita akan mencoba menarik kesimpulan dari data yang sudah kita miliki, seperti itu. Untuk mendapatkan hasil yang akurat atau untuk mendapatkan kesimpulan yang baik, tidak bias, tidak misleading, maka analisa kedua ini harus dilakukan. Tahapannya tentu statistik deskriptif terlebih dahulu, kemudian lanjut ke statistik inferensial. Nah, nanti dalam statistik deskriptif akan ada banyak yang kita lakukan. Nah, pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada perbedaan keduanya. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana jika ada missing value, bagaimana jika ada outlier dalam satuan dataset kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe untuk informasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.